Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, atau malam, Ibu dosen. Eh, Perkenalkan, saya Wahni Atani dari program studi informatika. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul pengendalian kualitas air minum menggunakan Fuzzy Mamdani berbasis Internet of Things untuk meningkatkan standar keamanan air konsumsi. Pertama-tama, saya akan mulai dengan latar belakang masalahnya dulu. Jadi menurut WHO, 2 miliar orang di dunia masih kekurangan akses air minum yang aman. Di Indonesia, kita menghadapi beberapa masalah utama. Yang pertama, kontaminasi air minum masih menjadi tantangan serius, terutama di daerah yang bergantung pada sumber air lokal. Yang kedua, sistem monitoring konvensional tidak memberikan informasi waktu nyata, sehingga kita tidak tahu kondisi air secara real time. Selanjutnya, yang ketiga, terdapat keterlambatan kontaminasi deteksi terdapat keterlambatan deteksi kontaminasi yang dapat berdampak serius pada kesehatan masyarakat. Dan yang keempat, data dari sensor seringkali mengandung ketidakpastian dan noise yang sulit diinterpretasi. Oleh karena itu, diperlukan solusi yang mengintegrasikan IoT dengan algoritma Fuzzy Mamdani untuk monitoring secara real time dan pengambilan keputusan cerdas dalam pengendalian kualitas air minum. Sekarang kita lihat perkembangan teknologi terkini. Yang pertama, dalam bidang sistem monitoring berbasis IoT, telah terjadi transformasi paradigma dari monitoring konvensional ke sistem cerdas berbasis waktu nyata atau real time. Lalu, sistem modern saat ini sudah dapat mengintegrasikan multiple sensor seperti pH, turbiditas, dan oksigen terlarut dengan akurasi yang tinggi, sehingga dapat data dapat diambil setiap 15 atau 30 detik dengan tingkat transmisi mencapai 99,2%. Kemudian, dari sisi logika Fuzzy, sistem Fuzzy Mamdani menjadi pilihan utama karena mudah diinterpretasi dan diimplementasikan. Penelitian menunjukkan metode ensemble Fuzzy dapat mencapai akurasi 89,4% dengan jauh lebih tinggi dibanding klasifikasi CRISP yang hanya 76,2%. Tren terkini mengarah pada sistem keanggotaan Fuzzy yang dapat menyetel sendiri dan sistem Fuzzy adaptif, sehingga bisa menyetel fungsi keanggotaannya secara otomatis. Lalu selanjutnya terdapat kesenjangan penelitian dan posisi penelitian ini. Meskipun teknologi sudah berkembang, masih ada kesenjangan yang perlu diisi. Yang pertama, kesenjangan pertama itu belum ada sistem inferensi Fuzzy yang dapat memproses 4 parameter atau lebih dalam waktu kurang dari 1 detik secara real time. Yang kedua, sistem yang ada masih mahal, belum ada yang cost efektif di bawah $500 dan sesuai dengan standar Indonesia. Lalu yang ketiga, sistem Fuzzy belum ada adaptif, belum bisa kalibrasi sendiri fungsi anggotanya. Dan kesenjangan keempat itu belum ada integrasi lengkap dengan antara peringatan dini, kontrol otomatis, dan pelaporan regulatori. Penelitian ini fokusnya akan mengisi kesenjangan tahap kedua dan ketiga dengan target sistem yang cost efektif di bawah $300 sesuai standar SNI dan Permenkes, atau mampu memproses 4 parameter secara real time, yaitu pH, turbidity, TDS, dan suhu. Selanjutnya, ini adalah roadmap teknologi saat ini.
Pertama, kita lihat di sini ada fase 1 tahun 2020 sampai 2022. Pada fase ini mulai ada integrasi dengan sistem pajak sederhana tapi masih butuh intervensi manual. Kemudian eh, di fase 2002 sampai 2024, integrasi dengan sistem pajak berbasis aturan untuk klasifikasi dasar, tapi intervensi manual masih diperlukan. Lalu pada penelitian ini, yaitu fase 3 2024 sampai 2026, sistem IoT Paji otonom dengan kemampuan kontrol waktu nyata, analitik prediktif, dan optimasi multi parameter. Lalu lanjut ke fase 4, ke depannya 2026 sampai 2028 kemungkinan akan berkembang ke sistem yang enhance dengan AI, dan akhirnya menjadi di fase 2000, di fase kelima yaitu tahun 2028 sampai 2030 akan menjadi jaringan yang pintar dan sepenuhnya otonom dengan kemampuan penyembuhan diri dan operasi tanpa perawatan. Selanjutnya, metodologi penelitian. Sekarang saya akan menjelaskan metodologi penelitian untuk tahap pertama, yaitu studi literatur, yaitu mengidentifikasi parameter kualitas air yang kritis seperti pH, suhu, turbidinitas berdasarkan standar WHO dan SNI. Kemudian di tahap kedua, perancangan sistem IoT akan menggunakan sensor pH, sensor suhu, dan sensor turbidity yang dikendalikan dengan ESP32. Kemudian tahap ketiga, di sini akan dirancang sistem Paji dengan menentukan himpunan Paji dan aturan-aturan yang berdasarkan standar yang berlaku, misalnya standar WHO atau SNI. Kemudian tahap keempat itu implementasi dengan mengintegrasikan hardware dan software, lalu menguji secara real time. Lalu di tahap kelima dilakukan evaluasi dengan membandingkan hasil sistem dengan hasil laboratorium untuk memastikan akurasi. Dan yang terakhir di tahap keenam, dokumentasi dan penyempurnaan sistem berdasarkan hasil pengujian. Untuk platform IoT yang akan digunakan adalah ThingSpeak atau Blink untuk transmisi data dan dashboard monitoring. Selanjutnya kontribusi yang diharapkan. Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa kontribusi penting. Yang pertama, arsitektur IoT Paji yang sudah tervalidasi khusus untuk standar kualitas air di Indonesia. Kemudian kedua, aturan Paji Mamdani yang dioptimalkan untuk kondisi air tropis seperti di Indonesia. Lalu yang ketiga, desain hardware yang cost efektif sehingga bisa diimplementasikan di tingkat komunitas. Dan yang keempat, benchmark kinerja tolak ukurnya bisa digunakan oleh negara berkembang lainnya. Kemudian target spesifik saya adalah sistem dengan budget di bawah $300 dapat monitoring 4 parameter dengan waktu pemrosesan kurang dari 1 detik dan memiliki kemampuan kontrol waktu nyata. Inovasi penelitian ini adalah menggabungkan teknologi yang sudah terbukti, sensor IoT dan Paji Mamdani dalam konfigurasi baru yang mengatasi tantangan spesifik monitoring kualitas air di Indonesia. Dan terakhir, sebagai kesimpulan, penelitian ini memiliki urgensi tinggi karena kebutuhan mendesak akan sistem monitoring air yang akurat dan dapat diakses dari jarak jauh. Kemudian, sistem yang dikembangkan ini memiliki beberapa keunggulan seperti monitoring waktu nyata atau real time dengan waktu pemrosesan kurang dari 1 detik, solusi yang terjangkau, hemat biaya dengan anggaran kurang dari $300, kemudian sesuai dengan standar SNI dan Permenkes Indonesia, dan kontrol otonom dengan peringatan dini, dan terakhir dapat adaptif untuk kondisi air lokal. Lalu manfaat yang diharapkan meliputi peningkatan keamanan air konsumsi masyarakat, kemudian pengurangan risiko kontaminasi air, lalu implementasi yang mudah dan terjangkau, sehingga monitoring berkelanjutan tanpa intervensi manual dan dokumentasi data untuk analisis. Target utama untuk meningkatkan standar keamanan air konsumsi untuk komunitas lokal
dengan teknologi yang terjangkau dan berkelanjutan. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.